Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan modul ajar Bahasa Indonesia dengan mengimplementasikan TPACK pada mata kuliah Inovasi Lahan Basah. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Ada Masita Ahma, Muhammad Hafiz Ansari, Puspita Sari, Putri Sarina, Salim Ma'ruf, dan Wela Sofia Weompusunggu. Tugas ini ada pada bagian demonstrasi topik 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada modul yang kami buat, kami menggunakan materi teks pidato. Baiklah, langsung saja masuk bagian awal. A. Informasi umum. Yang pertama ada identitas, nama penyusun yaitu nama kelompok, sekolah di SMPN 14 Banjarmasin, tahun 2024-2025, jenjang sekolah SMP, fase D, kelas 8C, semester genap, alokasi waktu 2 JP kali 40 menit, jumlah pertemuan 1 kali pertemuan, topiknya mengenal pidato. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran. Seperti yang teman-teman bisa baca, capaian pembelajarannya adalah capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Bagian ketiga, elemen, yaitu membaca dan memeriksa. Keempat, kompetensi awal, yaitu peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara teks lisan dan teks tulis, serta memiliki kemampuan dasar dalam mendengarkan dan menyimak informasi dari berbagai jenis teks lisan. Kelima, profil pelajar Pancasila. Kami menggunakan 4. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kebinekaan global. 3, bernalar kritis. Keempat, bergotong royong. Kemudian yang keenam, sarana dan prasarana. Medianya menggunakan Salindia dan video pembelajaran dari YouTube. Alatnya kami menggunakan LCD proyektor, laptop, smartphone atau gawai, papan tulis, dan buku tulis. Bahannya menggunakan LKPD dan materi teks mengenal pidato. Ketujuh, target peserta didik. Peserta didiknya adalah peserta didik reguler kelas 8C SMPN 14 Banjarmasin. Kedelapan, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Kami menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama CRT atau Culturally Responsive Teaching, dan TRL atau Technical at the Right Level. Model pembelajarannya menggunakan PBL atau Problem Based Learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 9. Sumber belajar. Sumber belajarnya adalah buku siswa dan buku guru Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 dengan video pembelajaran mengenal pidato, video Bendung Karangintan, dan video pidato peresmian Bendung Tapin. Yang ke-10 materi yaitu mengenal pidato. Masuk ke bagian B, kompetensi inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pidato, peserta didik mampu menjelaskan tujuan pidato, dan peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pidato berdasarkan contoh yang diberikan. Kedua, persepsi. Guru menanyakan kembali terkait kegiatan pembelajaran sebelumnya. Karena ini adalah bagian awal materi tentang teks pidato, maka materi sebelumnya adalah materi bab yang dipelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang puisi. Ketiga, pertanyaan pemantik. Yang pertama, saat upacara bendera, apakah kamu tahu apa saja yang dilakukan pembina upacara? Kemudian ada beberapa pertanyaan lainnya mengenai teks pidato lah. Keempat, pembelajaran bermakna. Peserta didik memahami bahwa pidato bukan hanya sekadar berbicara, tetapi juga memiliki tujuan dan ciri khasnya tersendiri. Kedua, peserta didik dapat menghubungkan pembelajaran pidato dengan kehidupan nyata, seperti dalam acara sekolah, organisasi, dan diskusi kelompok. Yang kelima, persiapan belajar. Jadi guru bisa menyiapkan materi dan media pembelajaran seperti Salindia, video, dan teks pidato. Kemudian guru bisa memastikan kesiapan sarana dan prasarana seperti LCD proyektor, laptop, maupun gawai. Yang ketiga, guru membuat LKPD dan instrumen penilaian untuk menilai pemahaman peserta didik. 6. Kegiatan pembelajaran. Tahap 1, hasil yang diinginkan.
Tujuan yang ditetapkan, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pidato, mampu menjelaskan tujuan pidato, dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri pidato berdasarkan contoh yang telah diberikan. Pemahaman, peserta didik akan memahami pidato sebagai bentuk komunikasi lisan yang memiliki tujuan tertentu, ciri-ciri utama pidato yang membedakan dari bentuk komunikasi lainnya. Pertanyaan penting, apa yang dimaksud dengan pidato? Mengapa pidato penting dalam berbagai situasi kehidupan? Dan apa saja ciri-ciri pidato yang baik? Peserta didik akan tahu pengertian dasar pidato, fungsi dan tujuan pidato, serta ciri-ciri utama pidato. Kemudian peserta didik akan dapat mengidentifikasi ciri-ciri pidato dari contoh yang diberikan, menjelaskan dan mengidentifikasi tujuan pidato dengan bahasanya sendiri, dan menganalisis contoh pidato untuk menjelaskan dan mengidentifikasi ciri-ciri pidato. Tahap 2, menentukan bukti penilaian. Tugas kinerja melalui tugas individu yang terlampir dalam LKPD, peserta didik menjelaskan dan mengidentifikasi pemahaman yang diinginkan. 2. Dengan mengkriteria kinerja pemahaman akan dinilai. Bukti lainnya, peserta didik melakukan refleksi dan menilai sendiri pembelajaran mereka melalui lembar refleksi peserta didik. Tahap 3, rencana pembelajaran. Ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, peserta didik merespon salam dan berdoa bersama. Guru dan peserta didik mengkondisikan kelas untuk siap belajar seperti memeriksa kehadiran, kebersihan, kerapian kelas, menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku pelajaran. Guru melakukan kesepakatan kelas dengan memberitahukan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan saat pembelajaran berlangsung. Itu masuk ke bagian persiapan. Kemudian masuk ke bagian apersepsi. Peserta didik merespon apersepsi yang disampaikan guru. Kemudian masuk ke pertanyaan pemantik dan apresiasi. Guru memberikan pertanyaan pemantik dan guru mengapresiasi kepada siswa yang berani menjawab. Bagian menyampaikan tujuan pembelajaran, peserta didik menerima informasi tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Pemahaman bermakna dan motivasi. Guru memberikan pemahaman bermakna terkait materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik terkait manfaat pembelajaran. Masuk ke bagian inti, fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diminta untuk mengamati salindia terkait pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari pidato. Guru memberikan penjelasan terkait materi pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari pidato. Nah, peserta didik auditori itu dijelaskan materi dengan metode ceramah dan menampilkan video YouTube mengenai materi pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari pidato. 10. Guru menampilkan video tentang Bendung Karangintan dan memberikan pertanyaan dari video tersebut sesuai dengan materi. Guru menampilkan video YouTube pidato Presiden Jokowi resmikan Bendung Tapin. Guru memberikan pertanyaan untuk menstimulus peserta didik terkait materi pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari pidato. Masuk fase 2, yaitu pengorganisasian peserta didik. Nah, guru memberikan LKPD kepada peserta didik berdasarkan kemampuan mereka. Guru menjelaskan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan. Fase 3, membimbing penyelidikan. Peserta didik di bawah bimbingan guru mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik menggunakan perangkat digital, gawai, tablet, atau laptop untuk mencari informasi. Peserta didik menuliskan hasil kerjanya ke dalam LKPD yang telah disediakan. Masuk ke fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mengkonsultasikan tugasnya kepada guru. Peserta didik diawasi dan dimonitor oleh guru untuk memantau perkembangan tugas. Setiap perwakilan kelompok mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Peserta didik membahas dan melakukan evaluasi hasil kerja peserta didik berdasarkan saran teman lain maupun guru. Masuk pada kegiatan penutup, ada kesimpulan. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan kertas sticky note untuk peserta didik menuliskan atau menggambarkan perasaan mereka pada saat pembelajaran berlangsung dan ditempel di tempat yang disediakan oleh guru.
Guru menyampaikan apa yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Guru bersama peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama dan salam. Kemudian pada bagian lampiran ada materi pembelajaran seperti yang bisa teman-teman lihat. Mengenal pidato, materinya seperti pengertian, tujuan, ciri-ciri, kemudian salam pembuka seperti apa, salam penutup seperti apa. Media pembelajarannya kami menggunakan Salindia, kami menggunakan aplikasi Canva. Kemudian untuk video pembelajaran kami menggunakan video pembelajaran YouTube. Dan juga untuk video pidato kami juga mengambil dari YouTube. Dan buku siswa itu bisa diakses menggunakan e-book ya yang ada di Google Drive. Untuk lembar kerja peserta didik kami menggunakan aplikasi Canva untuk membuatnya. Kami membuat beberapa pertanyaan seperti pengertian pidato dan juga kami menyediakan teks pidato untuk nantinya peserta didik dapat menganalisis tujuan dari pidato tersebut dan dampaknya terhadap pembaca atau pendengar. Kemudian ada refleksi. Kami selain menggunakan sticky notes, juga peserta didik diminta untuk mengisi Google Form untuk melakukan refleksi pembelajaran. Jadi kami juga menyediakan kode batang atau kode QR, jadi peserta didik dapat mengakses dari kode tersebut. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kami ketika membuat modul ajar. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.